Bagaimana, Bina? Bagus, tidak? Tanya Nai saat memberi sentuhan terakhir pada dua baju yang sudah ia setrika uap dan siap dikemas dalam kotak kado. Bagus, Nyonya. Tidak kalah dengan merek mahal. Tuan dan Nyonya besar pasti suka. Jawab Bina jelas tulus melihat dress bawah lutut model semi Cheongsam dan kemeja lengan panjang yang masih terpajang rapi. Dan kini Nayara memotret kedua baju itu sebagai kenang-kenangan bahwa ia pernah membuat pakaian sebagus ini. Bukan karena bakat saja, namun peralatan bagus yang Nai miliki saat ini. Steve datang saat Nai tengah dengan hati-hati memasukkan baju-baju itu ke kotak kado yang juga ia pesan khusus atas nama Dave sesuai perintah suaminya kemarin. Permisi, Nyonya. Baju untuk Anda dan Tuan Muda. Baju untuk apa, ya? Nai malah heran, karena Steve membawa berkantong-kantong pakaian dari segala brand, seolah Nai akan membuka toko baju saat ini. Untuk datang ke acara Oma Opa, lah. Sahut Dave yang datang di belakang Steve, yang meletakkan banyak sekali kantong belanja itu, berjejer di sofa ruang tengah. Sebanyak ini? Kamu sibuk membuat pakaian untuk mereka, tapi kamu tidak memikirkan akan memakai apa ke sana nanti. Zleb! Ucapan Dave barusan ada benarnya juga. Nai bahkan tidak berpikir akan mengenakan pakaian apa, mengingat ia tidak memiliki baju yang pantas dipakai keluar rumah sekalipun. Memang acaranya semeriah apa? Dave? Siapa saja yang diundang? Nai memanjangkan tubuhnya melongok sekilas dari bungkusnya saja. Pakaian ini bermerek luar negeri dan pasti seharga jutaan rupiah untuk satu potong baju saja. Tidak ada. Hanya kita yang datang, jawab Dave cuek, kemudian berlalu menuju kamarnya. Tentu Nai langsung menyeringai aneh, melihat punggung Dave yang berlalu. Dasar absurd. Cepat kamu pilih, kita nanti akan kembaran ke sana, pungkas Dave sebelum benar-benar menghilang ke kamarnya. Setelah membungkus rapi kadonya, Nai kini beralih ke deretan paperback dengan brand yang Nai hanya tahu para selebritis yang sering memakainya. Satu persatu pakaian dibuka sampai Nai geleng kepala, karena semuanya tidak ada yang tidak bagus. Cik, dasar orang kaya. Paling enak kalau buang-buang uang. Gerutu Nai saat menemukan pakaian yang lumayan matching untuk mereka. Sebuah kemeja slim fit dengan lengan sampai siku berwarna putih dengan garis biru terang dipilih Nai untuk Dave pakai nanti sore. Nai mengetuk pintu kamar Dave terlebih dulu sebelum membuka handlenya. Karena tak ada jawaban, Nai melongokkan kepalanya terlebih dulu. Terdengar suara air mengalir dari kamar mandi, dan Nai langsung masuk untuk meletakkan kemeja baju itu ke atas kasur, setelah terlebih dulu ia setrika uap agar lebih rapi. Wanita itu lantas pergi karena tak memiliki alasan lagi berlama di kamar ini. Ngapain, Nai? Suara Dave dari belakang cukup membuat Nai terkejut dan refleks menunjuk ke meja yang ia letakkan. Cuma naruba. Haa? Nai terperanjat begitu membalikkan tubuhnya, melihat Dave yang keluar kamar mandi, hanya mengenakan selembar handuk untuk menutupi perut ke bawahnya. Sedang tubuhnya masih basah, dan pria itu percaya diri saja menghampirinya saat ini. Aroma sabun mandi yang begitu wangi, langsung memanjakan indera penciuman Nai yang seolah melayang. Nai langsung tertunduk gugup. Ia lantas mundur saat Dave tiba mendekat. Aku keluar dulu. Permisi. Mau kemana? Tangan Dave yang basah, memegang pergelangan tangan Nai yang semakin gemetar. Seseh, mau balik ke kamarku, lah. Kamu ganti baju sana. Aku ganti baju di depan kamu juga tidak apa kan, Nai? Ada yang salah. Kita kan suami istri. Dave. Sembur Nai makin salah tingkah, hingga membuat Dave makin tersenyum nakal. Nai menarik tangannya dan Dave membiarkan namun langsung membuka handuknya, hingga memperlihatkan sesuatu yang membuat Nai membelalak sekaligus memekik kuat. Aak. Nai sontak menutup rapat matanya, lalu berbalik badan dan menuju keluar. Sementara Dave dengan cueknya memainkan handuknya untuk mengeringkan permukaan kulitnya. Nai. Banyak wanita yang berlomba ingin dekat denganku, tapi kamu sudah di genggaman, malah seperti ini. Dave malah menertawakan kehidupannya sendiri saat ini. Dasar lucu. Sore hari, Dave yang sudah keluar kamar dengan kemeja barunya dan dandanan super stylish, namun terlihat santai. Wanita mana yang tidak terpesona dengan ketampanan seorang Casanova seperti Dafka Digdaya Hardiputra. Bahkan di luar sana, para wanita berebut untuk bisa merasakan ranjang panas bersama seorang Dave yang juga seorang pembalap itu. Namun di mata seorang Nayara yang tiba-tiba saja melenggang menjadi istrinya, Dave tak ubahnya seekor binatang keji yang arogan dan tidak berperasaan. Dave melirik kotak kado yang sudah siap di atas meja, lalu menghubungi Steve yang sudah standby di bawah. Cek sekitar. Awasi jika ada yang mencurigakan. Hadang segera jika ada yang mengikuti dari arah mana saja. Memangnya siapa yang akan mengikuti kita? Dave? Tanya Nai sedikit was-was. Dave langsung berbalik badan dengan ponsel yang masih menempel di telinganya. Pandangannya langsung menyisir Nai dari atas hingga ke bawah. Dave tertegun sampai mematung. Sehari-hari hanya melihat Nai dengan baju santainya, kini Dave menelan salivanya susah payah. Kenapa?
Aku tidak pantas ya pakai baju mahal seperti ini. Nay pun menyicir tubuhnya sendiri. Cantik. Puji Dave meluncur mulus dari bibirnya yang masih terperangah dan terpesona. Nay yang dress semi santai biru langit sepanjang lutut dengan flat shoes berwarna senada itu, kemudian mengunci rambutnya yang curly itu seperti ekor kuda. Hamparan leher mulus langsung menjadi pemandangan indah, dan Dave baru menyadari bahwa Nay memiliki leher dan bagian dada yang bagus. Jadi berangkat apa tidak? Lama-lama kamu jadi batu kalau cuma berdiri seperti itu. Dave langsung terkesiap. Diambilnya kotak kado itu, kemudian memposisikan lengannya agar Nay bisa menggandengnya. Namun niatan Dave salah besar. Nay malah langsung berjalan keluar mendahuluinya. Sialan, aku dikuakin. Awas kamu. Sampai di tempat parkir gedung, Nay langsung menutupi wajahnya dengan masker untuk menghalau aroma mobil yang entah mengapa masih menusuk hidungnya. Aman, Steve. Steve mengangkat jempolnya pada Dave yang duduk di set belakang bersama Nayara. Ada apa sih, Dave? Tanya Nay masih penasaran, mengapa harus ada penjagaan tak terlihat saat mereka pergi keluar. Tidak ada, kilah Dave tak ingin membuat Nay mencemaskan apapun. Namun Nay masih tak enak perasaan karena Dave nampak resah. Sampai di kediaman Hardianto, Harlina langsung menyambut kedua cucunya. Terlebih wanita itu kemudian mengelus perut Nay dengan bahagianya. Selamat ulang tahun, Oma. Semoga Oma dan Opa diberikan kesehatan dan panjang umur, ucap Nay mengandung ketulusan luar biasa. Maaf, Nay tidak bisa memberi hadiah apa-apa, hanya ini. Nay menyodorkan kotak kado yang langsung diterima Harlina. Nay, buat kado ini sendiri, Oma. Sampai tidak tidur beberapa hari. Nay langsung mendelik ke arah Dave yang begitu mulus mengadukan sesuatu ke Harlina. Terima kasih, Nak. Bagaimana kabar cucu dan cicit Oma ini? Kalian sehat, kan? Jaga kesehatan, ya? Sehat, Oma. Jadi hanya Nay dan kandungannya saja yang ditanya. Dave sudah tersingkir, nih. Dengus Dave melirik cemburu karena Harlina seperti tidak menganggap kedatangannya. Otomatis itu Dave, sayang. Posisimu akan langsung tergeser oleh Nay dan anak kalian. Jawab Harlina, malah membuat Dave makin tak dianggap. Ayo masuklah. Dave berjalan memasuki rumah besar itu dengan menggamit pergelangan tangan istrinya yang malah berusaha menariknya. Jangan ditarik. Sembur Dave makin mengeratkan genggaman ke tangan Nay yang dingin. Sampai di ruang tamu, suasana cukup meriah hingga membuat Dave mengerut heran. Lo katanya tidak mengundang siapapun? Tahu, tuh. Opa malah dari tadi bicara soal pekerjaan dengan mereka. Jawab Harlina juga setengah kesal. Ternyata Cleo dan keluarganya juga hadir dengan undangan khusus dari Hardianto. Happy anniversary, Opa. Ucap Dave setengah malas. Pandangan Hardi langsung saja tertuju ke tautan tangan Dave ke Nay. Sadar dirinya tengah disorot, Nay langsung menarik tangannya dan tertunduk sangat takut. Bahkan kakinya bergeser satu langkah mengambil jarak dengan suaminya sendiri. Baju kalian bagus, sepasang kembaran. Bibir tua Hardianto juga langsung mengomentari pakaian keduanya yang nampak serasi. Namun di telinga Nay jelas menangkap sebuah ultimatum bahwa hubungan mereka malah berkembang dan Nay jelas menghiraukan peringatannya. Awalnya Dave memanjangkan lengannya menarik Nay dalam dekapannya. Namun Nay malah semakin tidak nyaman. Dave, duduklah kemari. Cleo nanti yang akan memimpin langsung proyek di Kalimantan. Dan sepertinya kamu juga harus turun tangan langsung untuk mengawasi ke sana. Benar kan, Cleo? Ucapan Hardi memang tak seberapa diambil hati oleh Nay yang tidak tahu menahu soal pekerjaan suaminya. Mengapa harus Dave? Opa. Dipantau dari jauh juga tidak masalah. Proyek ini sangat penting, Dave. Kalian akan bersama-sama di sana selama hitungan bulan ke depan. Tuan Hardi, jadi ini cucu menantunya. Ayah Cleo kini membuka obrolan saat Dave dan Nay kemudian mengambil duduk berdampingan di satu sofa saat Hardi semakin menatap tajam ke arah Nay. Nay hanya mengangguk sambil terus tertunduk tak berani mengangkat wajahnya di depan semua yang membuatnya seperti sikut kecil yang menenggelamkan kepala pada cangkangnya. Dari perusahaan grup mana? Alma mater mana? Apa satu tempat kuliah dulu dengan Dave? Opa Hardi lagi-lagi dibuat kehilangan muka saat ia tidak bisa menjawab tiap kali ada orang yang bertanya bagaimana asal-usul istri Dave yang terlanjur diumumkan secara massal oleh Harlina. Maklumi Dave, Tuan Charlie. Dia ini bisa sukses di pekerjaan tapi agak lemah di mencari wanita. Saya sendiri juga bingung di mana Dave mendapatkan yang tidak bisa menunjang karirnya. Kalau Cleo sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Dave hanya melirik dengan tatapan misterius, tanpa ingin menginterupsi apapun atas ucapan sang kakek. Ingin sekali Nay menghilang dari ruangan yang sudah mempermalukannya ini. Tahu begini, Nay juga tidak ingin diakui apapun. Tidak diakui pun tidak apa dan lebih baik daripada diakui, namun dipermalukan seperti ini. Nay, cucu kesayangan Oma. Sini, sayang. Oma punya manisan buah buat calon cicit Oma. Beruntung, Harlina kini datang menyelamatkan Nay dari situasi yang bisa membuat dirinya stres.
Wanita itu langsung membawa Nai ke ruangan lain dan menjauh dari obrolan mereka yang sedang bicara terlalu tinggi untuk Nai mengerti. Jangan diambil hati ya, Nai. Opa itu memang keras, beris seperti Dave. Hibur Harlina pada Nayara yang hampir menangis, karena Dave pun tak membuat pembelaan apapun di depan mereka. Tidak apa, Oma. Nai hanya tertawa kecut, meski tak dipungkiri, ia juga sakit hati. Jangan dengarkan apapun. Meskipun ada 1000 wanita di luar sana, kamu tetap cucu menantu Oma satu-satunya. Acara ulang tahun yang semestinya menjadi ajang mengakrabkan diri secara intimate dengan keluarga, berubah menjadi kecanggungan seperti ini. Nai memilih menepi bersama Harlina, sedang Dave kini bersama kakeknya dan keluarga Cleo malah memperbincangkan masalah pekerjaan yang akan mereka jalin di luar pulau. Harlina masih berupaya menghibur Nai dengan memuji pakaian yang telah ia buat. Namun dasar perasaan Nai yang sedang sangat sensitif, wanita itu hanya melamun dan tak seberapa mendengar apapun saat ini. Pandangannya entah mengapa malah tertuju ke ruang tamu, di mana kini Cleo yang digadang akan menjadi rekan kerja itu, kini malah duduk di samping Dave, yang bahkan tidak menolak keberadaan wanita itu. Nai, sayang. Oma antar kamu ke kamar Dave, ya. Kamu istirahat saja di sana. Seolah paham apa yang dirasakan oleh Nayara, Harlina kini menggiring Nai menuju kamar pribadi Dave yang sudah ditinggali semenjak kecil. Memasuki kamar yang lebih tepat seperti kamar pria remaja ini, Nai mengisi ruangan yang tidak terlalu banyak ornamen, namun tetap menunjukkan sisi maskulin pria. Ada sebuah benda yang kemudian mengusik indera penglihatan Nayara. Sebuah bingkai kecil dengan potret Dave kecil bersama kedua orang tuanya dengan background menara Eiffel di Paris. Nai mengingat betul wajah Iliana muda yang kecantikannya tak luntur meski Dave sudah dewasa. Sementara pria yang ada di samping kanan Dave baru ini Nayara melihat wajahnya. Manis sekali. Gumam Nai melihat wajah Dave kecil kisaran usia 10 tahun yang jauh dari kesan seram dan kejam. Tidak seperti saat ini yang begitu arogan dan menyebalkan. Memang manis, sahut Dave yang sudah berdiri di belakang Nayara yang langsung terperanjat. Nai langsung meletakkan bingkai itu kembali ke tempatnya. Itu Mama dan almarhum Papa. Foto itu diambil hanya beberapa bulan sebelum Papa meninggal. Oh, jawab Nai mencoba biasa saja saat Dave yang menasbihkan diri membenci pernikahan karena contoh orang tuanya itu mulai membuka cerita soal mereka. Papa sakit gagal ginjal dan Mama merasa pernikahan mereka tidak pernah bahagia karena Papa sakit-sakitan. Nai sebenarnya yang masih sedih karena hal memalukan tadi, akhirnya sedikit merasa iba karena Dave kehilangan sang ayah sejak ia masih kecil. Lalu kenapa kamu tidak tinggal dengan Mama? Kamu kan masih punya ibu, mengapa malah tinggal dengan Oma dan Opa? Karena Mama itu brengsek. Astaga, Dave. Telinga Nai jelas tidak terima. Apa yang ada di pikiranmu saat mengumpati orang tua kandungmu sendiri seperti itu? Aku juga akan jadi seorang ibu, Dave. Apakah jika di masa depan aku melakukan kesalahan maka kamu akan membiarkan anakmu nanti mengataiku seperti itu? Kondisi mereka dulu berbeda, Nai. Mama kemudian memilih menikahi adik iparnya sendiri, lalu membiarkanku diasuh oleh Oma. Apa itu bukan brengsek namanya? Sejak kapan Mama bermain dengan adik Papa juga, hanya mereka yang tahu. Sudah, Nai. Kamu tidak mengenal mereka, tidak usah membela siapapun. Di tengah amarahnya mengingat masa lalunya, Dave kemudian memilih keluar kembali dan meninggalkan Nai sendiri di kamarnya. Sabar, Nai. Sabar. Lirih, Nai menggertakkan rahangnya, melihat Dave yang hari ini sungguh menggoda nalurinya. Hingga malam tiba, Nai masih betah berdiam diri, meski kini ia perutnya terasa keroncongan. Karena Harlina memintanya untuk bermalam di rumah ini, Nai memilih menahan lapar, lalu berganti pakaian, dan menghapus riasan tipisnya. Sebuah kaos longgar dipadu bawahan celana pendek berbahan semi jeans dengan kancing dan resleting besar di bagian depan, panjang di bawah lutut menjadi pilihannya untuk bersantai di kamar ini. Setidaknya ia tak harus melihat Opa Hardy di dekatnya. Nai tidak bisa membayangkan kalau setiap hari mereka tinggal bersama. Bisa-bisa Nai tidak akan mempertahankan kehamilannya karena selalu dilanda tekanan batin setiap hari. Nai mencoba merebahkan diri dengan bantalan besar di sofa santai panjang yang menghadap ke jendela balkon. Begitu tenang dan senyap, Nai sangat suka suasana yang damai seperti ini. Meski bayi di dalam perutnya mungkin sedang berteriak meminta makan, namun Nai tak ada pilihan lain selain diam atau mungkin menunggu. Permisi, Nyonya. Makan malam di bawah sudah siap. Nyonya muda diminta Nyonya Harlina ke ruang makan. Seorang asisten rumah tangga memberitahu Nai untuk turun ke ruang makan. Jantung Nai tiba-tiba berdebar. Terlebih ia sudah berganti baju santai, karena toh dress mahalnya juga tak ada artinya di acara yang tidak menganggapnya ada ini. Nah, kemarilah, nak. Panggil Harlina yang sudah siap di posisinya bersama Opa Hardy dan juga Dave yang mendahului makan. Sementara Nai tak melihat lagi keberadaan keluarga Cleo yang mungkin saja sudah pulang. Nai berjalan pelan dan ragu, lebih tepatnya takut. Sampai tangan Harlina kemudian terulur ke arahnya. Kemarilah, pasti sudah lapar ya cicit Oma. Maaf ya,
Makan malamnya sedikit tertunda, karena keluarga Pak Charlie baru saja pulang. Nay mengangguk saja saat diminta Oma duduk di samping Dave yang kemudian mendongak padanya. Dave mengerutkan kening saat menyisirnya dari atas sampai bawah. Kenapa kamu memakai baju seperti itu, Nay? Dek. Nay terkesiap lalu melihat tubuhnya sendiri dan tidak merasakan keanehan apapun. Kamu mau membuat anak kita sesak napas di dalam sana dengan celana yang kamu pakai? Itu kan ketat sekali. Dave menegurnya dengan nada yang begitu menyakitkan di telinga maupun di hatinya. Terlebih saat Nay melihat wajah Dave yang menatapnya bengis. Hei ya, jangan-jangan memang sengaja membunuh anak kalian pelan-pelan. Istrimu kan tidak menginginkan anak itu sejak awal, bukan? Ucap Opa Hardy menimpali, namun tanpa melihat ke arah Nay, karena dia sedang menikmati makan malamnya. Dave lantas melirik sang Opa, lalu sedikit menyipitkan matanya. Merasa diserang oleh dua pria di depannya, air mata Nay pun seperti tumpah secara otomatis, hingga kemudian Harlina kembali menjadi pihak penengah. Kalian para pria mana tahu rasanya hamil? Mengapa tidak memaklumi Nay yang baru pertama kali merasakan kehamilan? Sembarang bicara. Dada Nay terasa sesak saat acara makan malam yang sudah ia nantikan ternyata berbuah adu mulut antar keluarga seperti ini. Membuang napasnya kasar. Nay bahkan kini mengusap wajahnya yang begitu mudah mengeluarkan air mata. Maaf. Lirihnya kemudian pergi, tak peduli lagi, ia setengah berlari kembali ke kamar Dave dengan sejuta kesedihan melanda jiwanya. Nay terisak dan semakin sesak. Ibu, tolong Nay, Bu.